Buat yang kesulitan dapat info dari seluruh liga dunia, ada aplikasi yang namanya OneFootball. Gak hanya liga top dunia, liga dari negara-negara lain termasuk Indonesia ada di satu aplikasi ini. Update berita, klasemen, tim, semua tersedia di sini. Tambahan terbaru, kita bisa nonton Indian Super League berupa highlight maupun pertandingan live secara resmi. Di tanggal 27 Oktober nanti ada Odisha versus Bengaluru. Lalu di tanggal 28 ada Kerala Blaster versus Mumbai City. Nah, tunggu apa lagi? Download OneFootball app. Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis sang pemuncak Serie A, Napoli versus Sassuolo. Laga ini berhasil dimenangkan oleh anak asuh Spalletti dengan skor telak 4-0. Menariknya, ini merupakan kali ke-7 musim ini di mana Napoli berhasil menang dan mencetak 4 atau lebih gol di semua kompetisi. Bayangkan saja, total Napoli sudah catatkan 50 gol dari 12 laga di Serie A dan 5 laga di UCL. Ini menunjukkan bagaimana agresifnya serangan Napoli di musim ini. Pada laga ini juga Napoli mendominasi laga dari semua aspek. Penguasaan bolanya unggul jauh dengan 67% berbanding 33%. Hal yang sama dengan XG-nya. Napoli berhasil lepaskan 18 tembakan dengan nilai XG 2,18, sedangkan Sassuolo lepaskan 10 tembakan dengan nilai XG 0,99. Lantas apa yang membuat Napoli begitu mendominasi dan kerap cetak banyak gol ke gawang lawan? Nah, kita akan analisis dari segi taktikal. Let's go, kita bahas sama-sama. Melawan Sassuolo yang menerapkan formasi 4-3-3, Napoli juga menggunakan formasi serupa. Jika dibandingkan dengan laga sebelumnya versus Rangers, ada 6 perubahan yang dilakukan oleh Spalletti di starting line up-nya. Menariknya, dengan line up yang berbeda, di laga versus Rangers dan di laga versus Sassuolo ini, Napoli sama-sama bisa memenangkan laga dengan skor yang mencolok. Ini menunjukkan bahwa pemuncak Serie A ini memiliki kedalaman skuad yang baik. Dan hal ini tentunya positif untuk menjaga konsistensi sampai akhir musim nanti. Keunggulan pertama Napoli adalah saat bangun serangan. Menghadapi Sassuolo yang nggak menggunakan banyak pemain di lini terdepan, Napoli seringkali hanya menggunakan 2 atau 3 pemain di lini pertama bangun serangannya, dibantu dengan satu gelandang atau DM yang tetap berada di posisinya, sehingga membentuk shape 2-1 atau 3-1. Dalam upaya membuka ruang dan akses umpan di lini tengah yang ditutup oleh pemain Sassuolo, lini pertama Napoli seringkali melakukan kombinasi 1-2 untuk menarik satu pemain Sassuolo naik dan buka ruang bagi gelandang Napoli. Kelebihan pemain-pemainnya adalah bagaimana mereka berani memainkan bola ketika dipres. Ini membuat lawan terpancing naik dan terbuka akses umpan ke pemain lain. Kombinasi 1-2 umpan ini dapat dilakukan juga lantaran pemain-pemain Napoli menerapkan konsep triangle shape. Selalu ada opsi terbuka dengan shape ini yang berguna untuk lepas dari press dan memindah bola ke pemain yang jauh dari press lawan. Dengan menggunakan sedikit pemain di lini pertama build up-nya, Napoli jadi memiliki lebih banyak pemain di lini depan. Seperti yang terlihat di klip ini, instruksi Spalletti yang irit pemain saat build up bisa menempatkan 7 pemainnya di lini depan dengan 2 gelandang dan 2 fullback-nya yang naik. Dengan 7 pemain ini tentunya Napoli menang jumlah terhadap backline Sassuolo. Ini salah satu kunci agresifnya penyerangan Spalletti. Dengan superioritas jumlah ini, 2 fullback Napoli di sisi terluar kerap unmarking atau nggak terkawal. Karena 4 pemain di backline Sassuolo harus narrow atau rapat di tengah guna menjaga compactness atau menjaga celah antar pemain. Seperti yang terlihat di gol pertamanya yang dicetak oleh Osimhen ini, Di Lorenzo yang nggak termarking bisa overlap dan menerima long ball dari center back, lalu lepaskan crossing ke kotak penalti. Terlihat juga di kotak penalti, Kvaratskhelia dan Osimhen melakukan counter movement. Pemain asal Georgia ini lari ke tiang dekat dan Osimhen lari ke tiang jauh. Di area tiang jauh inilah Osimhen berhasil cetak gol pertama di laga ini. Selain itu, dengan fullbacknya yang nggak termarking,
Mereka juga kerap dijadikan outlet switchplay atau memindahkan arah serangan dari sisi bola ke sisi yang terjauh. Hal ini efektif untuk mengacaukan shape pertahanan lawan karena harus bergeser cepat. Lini serang Napoli sejauh ini mampu tampil konsisten dan impresif dengan banyaknya gol yang diciptakan. Dalam 2 kesempatan terakhirnya, pelatih Napoli Luciano Spalletti mengatakan bahwa dalam filosofinya, pemain-pemainnya nggak memiliki posisi yang tetap. Chemistry di antara mereka mampu untuk mendeteksi ruang-ruang terbuka di pertahanan lawan. Lalu ketika seseorang bergerak, seluruh tim akan mengikuti. Hal itu juga yang terlihat di laga ini. Pemain Napoli akan secara aktif mengekspos ruang atau bergerak ke ruang kosong di area pertahanan lawan. Selain untuk mengeksploitasi secara langsung, pergerakan pemainnya ke ruang kosong ini juga bisa menarik lawan dan membuka ruang bagi pemain yang lain. Positioning pemain dalam mengekspos ruang kosong ini juga fleksibel atau nggak terpaku pada posisinya masing-masing. Seperti di klip berikut, Kvaratskhelia yang berposisi sebagai winger kiri bisa bergerak masuk ke tengah, bahkan hingga ke area sayap kanan untuk mengekspos ruang di area tersebut. Yang menarik di sini, struktur Napoli tetap terjaga dengan Mario Rui yang overlap menjaga kelebaran di area sayap kiri guna mengisi ruang yang ditinggal Kvaratskhelia. Hal ini juga yang terlihat di gol kedua Napoli. Kvaratskhelia yang mendeteksi ruang kosong di area half space kanan langsung bergerak untuk mengeksposnya, terbantu dengan positioning Lozano di area terluar yang menarik fullback kiri Sassuolo dan perlebar ruang di half space. Dalam eksekusinya, body shape Di Lorenzo yang menghadap ke Lozano berhasil mengelabui pemain Sassuolo. Kvaratskhelia yang menerima umpan terobosan dari Lozano berhasil kirimkan assist kepada Osimhen untuk cetak gol keduanya. Setelah cetak 2 assist di 2 gol sebelumnya, Kvaratskhelia berhasil catatkan namanya di papan skor pada gol ketiga. Lagi-lagi ia yang aware akan ruang di belakang backline Sassuolo langsung melakukan angle run. Lari yang dilakukan Kvaratskhelia ini untuk lolos dari jebakan offside dan terima long ball dari Mario Rui yang membypass backline Sassuolo. Yang membuat possession Napoli sangat tinggi di laga ini, salah satu faktornya adalah high press yang mereka lakukan dengan 5 pemain yang bergerak melakukan pressing ke depan dan pemain lainnya menerapkan man marking di belakang. High press yang dilakukan saat Sassuolo build up ini berhasil sulitkan upaya untuk melakukan progresi ke depan. Selain itu, Napoli juga menerapkan counter press seperti yang terlihat di gol keempatnya, yang juga menjadi gol ketiga Osimhen di laga ini. Intensitas dalam melakukan counter press Napoli memaksa pemain Sassuolo melakukan back pass. Namun, dilakukan nggak akurat dan mengarah kepada Osimhen yang dengan mudah bisa cetak gol ketiganya di laga ini. Sekarang Napoli dihadapkan konsistensi karena permainan agresif ini membutuhkan stamina serta kebugaran yang terjaga. Namun dengan rotasi pada 2 laga terakhir menunjukkan Napoli punya kedalaman yang cukup mumpuni. Tantangan Spalletti bagaimana bisa bermain dengan intensitas tinggi seperti awal musim ini sampai akhir nanti. Jika bisa, bukan nggak mungkin gelar akan didapatkan oleh Napoli.